Yang saya hormati Bapak Camat Kresek, Pak Tetang. Yang saya hormati Bapak Ketua PGRI Kecamatan Kresek, Pak Mustaqim. Yang saya hormati Ibu Hanif Pujiati, Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FBS UNJ. Yang saya banggakan Bapak Ibu guru hebat peserta kegiatan ini, serta yang saya hormati para staf Kecamatan Kresek sebagai anggota panitia. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita bisa kembali berkumpul di hari kedua kegiatan Lokakarya, strategi menyusun konten informatif bebas hoax. Dan hari ini agenda kita adalah pertama-tama menyaksikan presentasi dari setiap dari para peserta. Setelah itu kita akan menyusul dengan kegiatan pengumuman presenter atau penyaji terbaik dengan hasil konten berita yang ditetapkan oleh panitia. Alhamdulillah, pada hari ini kegiatan pengabdian masyarakat Universitas Negeri Jakarta dalam ini Prodi Pendidikan Bahasa Inggris telah masuk pada rangkaian yang kesekian kalinya, dan mudah-mudahan program ini memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua. Nah, harapan kami kerjasama ini bukan menjadi kerjasama yang pertama yang berakhir, namun izinkan kami untuk melanjutkan juga kegiatan seperti ini pada beberapa Bapak Ibu guru yang lain, dan juga pada beberapa staf di melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Kabupaten Tangerang, khususnya di Kecamatan Kresek, dalam rangka tujuannya meningkatkan mutu sumber daya manusia dengan tadi melakukan pelatihan terkait dengan penyusunan konten informatif di Kecamatan Kresek. Dan ini kebetulan hari kedua yang dilakukan secara daring. Ya, mudah-mudahan di pertemuan hari pertama kemarin telah dilakukannya lokakarya atau pelatihan terhadap guru-guru SMA di Kecamatan Kresek. Mudah-mudahan membawa hasil yang baik, hasil yang bermanfaat, dan insya Allah pada pagi hari ini juga akan dipresentasikan hasilnya mungkin Bapak Ibu sekalian ya. Agar digitalisasi ini bisa merebak dan menjadi acuan khusus untuk peningkatan kompetensi guru-guru di Kecamatan Kresek, khususnya pada proses kegiatan belajar mengajar melalui digital yang nantinya mungkin bisa diinisiasi oleh teman-teman dari UNJ sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengabdian masyarakat ini. Yang kedua, tentu saya mengucapkan selamat kepada para peserta yang sudah mengikuti kegiatan ini sampai hari kedua. Mudah-mudahan kegiatan kegiatan ini bisa hasilnya ini dapat diaplikasikan di sekolah dan juga bisa bermitra dengan Kecamatan Kresek. Saya atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dan tim P2M Universitas Negeri Jakarta yang melakukan kegiatan di Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kresek, memberikan sertifikat penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Tetang Suryana atas kerjasama yang kita lakukan. Mudah-mudahan kerjasama ini memberikan manfaat. Perkenalkan, nama saya Ayu Wahyuni, saya perwakilan dari
SMK Anissa. Adapun artikel yang saya kirim yaitu topiknya fokus kepada lingkungan masyarakat. Saya mengambil jenis teks informatif feature ya Bu. Untuk komponen teksnya, saya jelaskan komponennya Bu ya, langsung. Di sini jenis teksnya informatif feature, lalu konten isi artikel yaitu human interest, lalu teknik penulisannya mengangkat sisi-sisi humanis. Komponen teksnya yang pertama ini karena memang feature tidak menggunakan piramida terbalik, judulnya recycle limbah kain membantu perekonomian warga Kecamatan Kresek. Byline-nya saya sendiri Ayu Wahyuni, location-nya Desa Talo, Kecamatan Kresek, dan lead paragrafnya atau bagian pertama dibuka dengan di sini bagi sebagian kalangan limbah potongan kain pada beberapa perusahaan konveksi tidak berguna, namun menurut tidak halnya dengan Bapak Haji Anas dan Hajah Sutinah di Kampung Pageh, Desa Talo, Kecamatan Kresek. Mereka membuat ide untuk memanfaatkan limbah sisa potongan kain dijadikan bahan yang produk yang bernilai jual, yaitu kerajinan majun dan keset. Ini memang saya saksikan langsung berada di lingkungan sekolah, dan bukan hanya di sana, sebenarnya masih banyak. Karena UMKM Kresek itu banyak sekali, tapi saya soroti di hanya bagian ini saja karena memang saya menyaksikan langsung gitu ya Bu ya, prosesnya dan sebagainya. Jadi saya memilih ini. Lalu untuk bagian body paragrafnya, ini ada paragraf berikutnya, poinnya atau kalimat utamanya. Beliau menjelaskan tahun 1999 membangun UMKM dengan nama UD Majun My Family. Lalu yang kedua yaitu karena memang melihat potensi warga yang memiliki mesin jahit, namun tidak produktif, akhirnya mengajak untuk bekerja sama atau bekerja dengan beliau, membantu sehingga juga bisa menjadi penghasilan sampai saat ini gitu. Lalu poin berikutnya dijelaskan di paragraf selanjutnya ada beliau sudah dibantu oleh 70 karyawan harian lepas di masing-masing rumah, jadi setor begitu hasil karyanya, dan juga dibantu oleh 3 karyawan sortir. Selanjutnya di paragraf berikut ada di sana kondisi, ini bagian endingnya Pak ya Ibu. Di sana dijelaskan di paragraf akhir bahwa ada keresahan yang dirasakan beliau, ternyata saat ini kendalanya adalah sulitnya memperoleh bahan baku karena ternyata perusahaan-perusahaan konveksi menaikkan harga sementara mereka sulit menaikkan harga jual produk yang dihasilkan. Oke, recycle limbah kain membantu perekonomian warga Kecamatan Kresek ini, kalau melihat isi artikelnya ini luar biasa ya, bermanfaat bagi beberapa pihak sekaligus. Jadi untuk masyarakat, mereka tahu di Kecamatan Kresek ini ada produsen seperti ini. Iya. Kemudian ya untuk si pengusaha juga ini kan promosi buat mereka gitu ya Bu ya. Oke. Nah, untuk kecamatan ini salah satu jenis artikel yang bisa membantu mendongkrak perekonomian. Kalau kita lihat itu kan ya, nanti kalau ini bisa tersebar informasinya, insya Allah si pengusaha dapat order lebih banyak. Kalau order lebih banyak berarti dia bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak juga, dan seterusnya ya, itu efek dominonya yang akan bisa membangun kesejahteraan warga sekitar paling tidak. Tapi kalau memang pandai mengelolanya bisa.
cukup luas ini cakupan apa namanya dampak ekonominya bisa meluas, mencakup sasaran yang cukup luas. Cuma satu Bu, saya pikir akan bagus ya kalau misalnya juga disertakan informasi tentang berapa sih omsetnya si Bapak ini, si pengusaha ini gitu ya, untuk menunjukkan potensinya bahwa oh banyak ya yang menggunakan produk ini. Berapa omset dia kira-kira bulanan atau tahunan gitu ya. Kemudian omsetnya, lalu nomor kontak si pengusaha misalnya gitu ya. Siapa tahu ada yang berminat untuk beli produknya, untuk bisa luaskan. Sekarang kan semuanya serba online Bu. Ya, jadi kalau memang ada informasi seperti itu akan sangat baik sekali buat si pengusaha. Kembali kepada ya tadi saya katakan, kalau si Bapak pengusaha ini omsetnya naik, menyerap tenaga kerja lebih banyak, nah kecamatan juga diuntungkan dengan situasi yang lebih baik. Kemudian itu tadi juga di akhir bagus ya Bu ya, disebutkan tentang kendala yang dia hadapi. Saya juga baru tahu ya Bu, ternyata walaupun cuma hanya sisa-sisa produksi dari pengusaha garmen, ternyata mereka jual juga ya Bu ya, itu limbahnya ya. Oh gitu. Itu Bapak Ibu sudah tahu sebelumnya? Saya baru tahu. Saya pikir bisa gratisan gitu ya, karena namanya limbah kan. Ternyata, nah ini bisa juga jadi ide untuk orang-orang yang membaca bahwa mereka juga bisa mengais rezeki ya istilahnya. Ya Bu, benar. Untuk dari limbah-limbah itu. Selanjutnya Bu, saya pikir kalau bisa ditambah dengan foto produknya, itu akan lebih baik. Ini kan cuma itunya nih, bahan produksi. Ya, kalau hasil produksi juga ditambahkan fotonya, insya Allah akan lebih gregetnya lebih terasa gitu. Ya Bu ya. Iya. Oke, anyway. Untuk draft ini draft pertama ya Bu ya? Iya Bu. Ya, sudah bagus Bu. Nanti bisa lanjut dengan draft editing. Biasa ya kita ya. Saya juga untuk bisa menyusun artikel yang baik itu perlu berapa kali drafting, editing, karena biasanya kita budaya bahasa kita Bu, bahasa Indonesia kan memang senangnya berbunga-bunga, muter-muter gitu ya. Jadi kalau setelah selesai ditulis, dibaca tuh, ini kalimatnya masih kalau bahasa anak sekarang lebay, kebanyakan kata-kata. Kita bisa padatkan supaya pesannya lebih tegas gitu ya, dan kemudian tentunya dengan situasi sekarang di mana medianya tuh semua digital aja, jadi Bu, tambah kata berarti tambah panjang ya waktu membaca. Nah itu berdampak pada kuota internet yang harus dibeli dan seterusnya. Jadi kita memang dituntut untuk lebih nugas ya dalam berbahasa, tapi padat pesannya. Untuk tanggapan saya mungkin sudah sangat bagus ya, saya sangat bagus sih kalau menurut saya, ini sangat informatif. Ya, di sini topik yang saya ambil adalah lingkungan masyarakat. Untuk judulnya itu di sini meresahkannya praktik bank keliling di Kecamatan Kresek, karena sebenarnya praktik bank keliling ini meresahkan bukan cuma di Kecamatan Kresek saja ya, mungkin di kecamatan-kecamatan yang lain juga hampir sama ya, meresahkan. Karena saya di sini di Kresek dan kebetulan saya juga di sini di Talok, dan saya menyaksikan sendiri bagaimana praktik bank keliling itu memang betul-betul meresahkan masyarakat ya, khususnya bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah ya. Di sini
bank keliling itu adalah kita kenal dengan nama Bankel, merupakan salah satu layanan masyarakat dalam bidang jasa untuk meminjamkan sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh individu atau sekelompok orang kepada masyarakat, ya. Nah, di sini untuk penulisnya itu saya sendiri. Kebetulan di sini saya tulis inisial karena kemarin ada sedikit saran, kalau bisa katanya ini kan beritanya agak sedikit bukan membahayakan ya, mungkin mengkhawatirkan bagi saya sendiri. Jadi sini untuk nama penulisnya saya berikan inisial, itu warga Talok, inisialnya A itu adalah saya sendiri, ya. Di sini untuk beritanya itu adalah artikel news karena ini juga faktual. Terus tujuannya untuk menindak keberadaan bank keliling yang meresahkan di Kecamatan Kresek, supaya bisa dicarikan solusi oleh pejabat sekitar di Kecamatan Kresek bagaimana supaya bank keliling ini yang tujuannya itu awalnya membantu meminjamkan modal kepada masyarakat, tetapi endingnya ini meresahkan, ya. Sampai kemarin di Desa Talok, tepatnya pada tanggal 23 April tahun 2024 itu ada sedikit insiden ya yang dilakukan oleh oknum-oknum dari bank keliling tersebut. Ya mungkin karena nasabahnya agak sulit untuk membayar. Nah, terus di sini komponen isinya saya ambil dari paragraf kedua, ya. Komponen isinya saya ambil dari paragraf kedua, yaitu bagi masyarakat ke bawah, bank keliling ini bukan hal yang asing, karena saat ini tidak sedikit masyarakat yang menggunakan jasa bank keliling untuk membantu saat membutuhkan biaya cepat tanpa agunan bernilai tinggi. Namun hal negatifnya ialah persentase dari bunga pengembalian yang terlalu tinggi sehingga biaya pengembalian berlipat dan membuat peminjam tidak sanggup untuk mengembalikan uang pinjaman yang telah disepakati. Hal tersebut menjadi perhatian pejabat daerah setempat untuk menertibkan bank keliling agar tidak merugikan warga masyarakat di Kecamatan Kresek. Terus untuk komponen teksnya ini adalah piramida terbalik. Untuk kuatnya itu adalah praktek bank keliling di Kresek yang meresahkan, dan WN-nya itu tanggal 23 April tahun 2024, WR-nya di Desa Talok, Kecamatan Kresek. Untuk Y-nya itu praktek bank keliling di Kecamatan Kresek meresahkan, bukannya memberikan solusi yang terbaik, justru menambah masalah bagi para nasabah. Untuk How-nya itu narasumbernya di sini Kepala Desa Talok sendiri, yaitu Bapak Bunyamin dan warga sekitar. Untuk kebahasaannya yaitu bahasa baku atau formal. Bu Aan, selamat nih ya, sudah bagus sekali yang topiknya diangkat. Saya pikir ini bisa masuk kategori pendidikan ya Bu ya. Saya melihat sebetulnya kalau merenungkan isu yang diangkat ini Bu, ini lumayan isu krusial ya. Masalahnya bukan terletak pada bangkel yang meresahkan itu, tapi kesadaran masyarakat untuk berupaya menghindari berurusan dengan bangkel. Itu kan sebetulnya isu di bawah ya.
kita melihat kecenderungan bahwa masyarakat semakin konsumtif. Nah, untuk konsumtif mereka terpaksa yang harus ramah dengan bangkol ini kan. Itu yang jadi umumnya masalahnya. Kalau bisa ditambahkan Bu, di sini informasi yang sifatnya mendidik, tapi saya tidak tahu ya apakah tersedia datanya. Misalnya menunjukkan pada masyarakat bahwa sebaiknya dihindari karena data menunjukkan sekian persen orang menggunakan jasa bangkol ini untuk tujuan konsumtif, bukan untuk tujuan produktif. Produktif itu maksudnya cari modal buat usaha gitu Bu ya. Kemudian bisa ditambahkan misalnya kalau kebutuhannya untuk sesuatu yang bersifat produktif, cari modal atau sebagainya, mereka bisa pergi ke, saya tidak tahu persisnya, tapi seingat saya pernah membaca dan menyimak penjelasan bahwa tersedia bantuan modal tanpa agunan untuk UMKM gitu. Mungkin di kecamatan ada ya bagian divisi yang ngurusi ini. Nah, kalau data-data seperti itu diberikan di sini Bu, saya yakin ini akan sangat berguna bagi masyarakat karena mereka tahu hindari bangkol kalau untuk konsumtif, kalau untuk produktif jangan datang ke bangkol, pergilah ke kecamatan misalnya ya, kantor apanya gitu. Karena ada bantuan pemerintah untuk UMKM memberi modal tanpa agunan tersebut. Baik, kalau untuk bahasa, saya pikir sama seperti tadi komentar saya untuk Ibu Ani, untuk draft pertama ini sudah luar biasa. Nanti kita baca ulang, editing, kita akan temukan banyak yang masih bisa kita, susunannya bisa kita buat lebih lugas, tegas, sehingga bisa lebih efektif, efisien. Plus tambah data itu ya Bu ya. Kalau gambar mungkin ini tadi katanya ada itu ya Bu ya, yang bangkol yang mereka berbuat sesuatu yang meresahkan sampai ada korban kah Bu? Iya. Nah, mungkin foto korban dengan disamarkan atau gimana, bukti bahwa berurusan dengan bangkol itu bisa jadi fatal, bisa jadi runyam gitu mungkin ya, bisa membuat masyarakat tambah sadar bahwa sebaiknya dihindari saja bangkol ini. Untuk artikel ini juga sangat informatif ya. Mungkin saya setuju dengan Ibu Sri tadi, bisa ditambahkan mungkin ajakan untuk menghindari penggunaan pinjaman bank keliling ini. Judul saya kira ini kan jenisnya itu adalah konten artikel news ya. Nah, kalau bisa judulnya dirubah sedikit saja, direvisi sedikit agar tidak menjadi opini publik, karena kalimat menggunakan kata meresahkan seperti itu ya di awal itu seakan-akan membuka opini publik, karena ini adalah sebuah sajian informatif berupa faktual dan berdasarkan aktual atau fakta dan data gitu ya. Jadi judul mungkin agak sedikit dirubah, kata meresahkannya ini kita perbaiki seperti itu. Kemudian izin bertanya juga Bu Aan, apakah Ibu Aan sendiri mendokumentasikan foto ini atau Ibu mengambil foto ini dari website tertentu atau gambar-gambar tertentu? Bagaimana Ibu Aan? Ini saya minta dari warga. Oke, jadi nanti diberikan sumbernya di bawah foto ini sesuai dengan konten pada berita informatif ataupun artikel news ini. Di bawahnya sumber fotonya itu dituliskan dengan judul, kemudian dari mana didapatkan foto warga, siapa yang mengambilnya, begitu, agar semua terverifikasi datanya berdasarkan fakta yang memang benar-benar terjadi, diambilnya sudah sama pihak orang lain gitu, bukan Ibu sendiri. Kalau Ibu menyajikan seperti ini, artinya Ibu yang menyajikannya, seperti itu ya Bu. Kemudian juga ini melarang kelas bangkeling dan rentenir.
Bangke, oke. Nah ini judulnya lebih bagus ini nih malahan kalau saya lihat, Bangke. Nah itu kan membuat penasaran pembaca dari kata bangke ini gitu ya, bangke gitu ya. Praktik bank keliling di Kecamatan Kresek non legal atau ilegal. Nah itu kan itu lebih enak membaca itu apa sih bangke, tapi kalau menggunakan bangke berarti bank kelilingnya dihapus. Kenapa ya kita baca judul bisa menarik orang untuk membaca karena penasaran dari judulnya apa sih bangke, istilah-istilah tertentu itu membuat si pembaca ingin tertarik gitu, cenderung dia terjun ke dalam artikel ataupun berita ibu gitu ya. Jadi judul ini mohon diperbaiki untuk kata-kata meresahkan ini terlalu ekstrim yang tadi Ibu Tini bilang, betul, mengundang opini publik, sedangkan fakta itu tidak boleh, atau berita news itu, artikel berita news itu tidak boleh mengandung opini publik. Terima kasih Ibu, itu saja saran dari saya. Interupsi boleh saya tambahkan, Bu? Baik Bu, silakan Bu Tini. Tadi saya menyimakkan Bangkel ya, tapi Bu Wulan sebutkan bangke, wah kalau di judulnya Bu Aan bangke membawa korban, nah tuh kan bingung orang, loh kok bangke bisa bawa korban, tapi I think that would be very itu akan sangat ini ya Menarik ya. menarik ya. Ya. Bangke membawa korban, nah ternyata isinya betul-betul bangke, tapi maksudnya bang keliling, tapi dia bawa korban juga kan ya. Nah, untuk teks informatif ini adalah feature mengambil dari kisah inspiratif dalam dunia pendidikan. Ini ada seorang siswa yang kebetulan belajar di sekolah kami SMA N7 Kabupaten Tangerang, dan saya ingin mengangkat anak tersebut gitu ya, karena sudah memberikan menginspirasi sebenarnya untuk remaja-remaja yang lainnya untuk melestarikan budaya di Indonesia. Ini adalah judulnya, kontennya berupa human interest ya. Judulnya adalah Ferdi, si dalang pelajar SMA, yaitu dari generasi Z yang cinta akan seni wayang golek. Tempatnya adalah di Kresek. Ini saya sendiri yang sebagai tadi penulisannya adalah untuk mengangkat sisi-sisi humanis ya. Di sini komponen teksnya, judulnya adalah ini tadi, Ferdi. Pertama, byline-nya udah, location-nya dari Kresek. Lead paragrafnya adalah, lahirlah seorang bayi laki-laki tepat 17 tahun. Ferdi, sebutan akrabnya yang nama lengkap remaja itu bernama Ferdiansah. Lahir di Kampung Tanjakan, Desa Patrasana, Kecamatan Kresek. Ini biografinya. Selanjutnya lead paragrafnya ada nih. Nah, saya mewawancari Ferdi, kebetulan saya panggil dan by WA juga. Sebelumnya juga pernah ngobrol pertama kali. Nah, Ferdi ini antusias sekali untuk mengupas kegiatannya sebagai untuk menjadi seorang kidalang gitu ya. Dia hobinya adalah dalang, karena sebelumnya keluarganya ini kakeknya terutama Bapak Rian dan uanya ini adalah seorang dalang juga. Kakeknya juga sebagai pemain gamelan serta gendang. Nah dari situ, dari umur 4 tahun dia sudah sering dibawa oleh kakeknya ini untuk mengikuti kegiatan keluarganya tersebut, baik itu menonton atau mengikuti di belakang layar. Sehingga dia akhirnya menekuni kegiatan tersebut dan masuk ke dalam Sanggar Gemawi Rahma itu yang berada di Desa Jayanti, tepatnya di Kecamatan Jayanti, di Kampung Pangkat. Pada dia bercerita itu kelas 5 SD dia mengikuti lomba festival dalang se-Indonesia pada tahun 2018 yang mewakili Provinsi Banten. Nah dari situlah dia berusaha dan untuk mendalami pembelajaran tersebut. Yang dia inginkan adalah dia ingin menjadi seorang dalang seperti
Ki Dalang Asep Sunandar. Tujuannya adalah memotivasi untuk pembaca agar lebih khususnya anak-anak remaja untuk lebih mengenal atau melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia yang semakin pudar gitu ya di era digitalisasi, di zamannya gadget sekarang itu sudah menghilang gitu. Makanya saya angkat cerita ini, artikel ini. Bu Mariana, ini luar biasa ya informasinya ya. Saya baru tahu bahwa ada dalang remaja di Kecamatan Kresek. Baik Bu, saya pikir akan lebih menarik lagi kalau Ibu bisa tambahkan informasi tentang prestasi atau hal-hal yang sudah dilakukan Ferdi sebagai dalang, Bu. Oh iya. Mungkin foto dia sedang dalang di mana gitu ya, kapan dan sebagainya. Lalu Bu, ini kalau saya cermati dari bahasanya ini Bu, saya sarankan ikut itu dulu ya Bu ya, hadir Simba itu ya. Siapa? Jadi di paragraf pertama, siapa sih Ferdi ini? Topiknya kan dalang Bu ya. Jadi informasi pertama saya pikir apa yang membuat Ferdi disebut sebagai dalang yang perlu dikenal oleh masyarakat, gitu ya. Nah, di sini informasi tentang apa yang sudah dikerjakan Ferdi bisa diberikan. Paragraf berikutnya memberikan informasi lebih detail ya tentang berapa usianya, siapa latar belakang keluarganya yang membawa menjadi menjadi dalang gitu ya Bu ya. Lalu selanjutnya bisa disampaikan tadi sudah who, what, why. Nah, when, where-nya bisa tinggal susun ulang sepertinya sih Bu, kalau saya lihat ya, supaya ceritanya lebih ngalir gitu loh Bu. Itu intinya. Saya melihat ada kurang lebih 12 karya tulis Bapak Ibu. Ini saya sangat bangga juga ini. Ternyata mereka ini mahir dalam membuat tulisan, meskipun ada banyak sedikit kekurangan, tinggal sedikit memoles, mereka itu udah jadi profesional lah, bisa menampilkan berita-berita yang memang sangat menarik, aktual, yang memang diperlukan oleh masyarakat, yang akan menggugah peningkatan ekonomi kreatif dan lain-lain di masyarakat. Itu sudah sangat-sangat baik. Kalau saya lihat semua tadi penilaian, bagi saya sudah nilai A semua itu. Kalau untuk pemula tinggal sedikit dipoles, nah itu udah luar biasa. Di sini saya mengangkat cerita atau berita tentang wisata kuliner di Pasar Kresek, itu judulnya. Terus topik yang diambil itu tentang lingkungan masyarakat, tentang wisata kuliner di Pasar Kresek. Teks informatifnya ada di kategori feature. Karena ini kategorinya feature, maka komponennya tidak menggunakan piramida terbalik. Selanjutnya ada teks isi kontennya, yaitu ulasan tentang tempat wisata kuliner yang bertujuan agar untuk masyarakat lebih mengenal hal apa saja yang ada di daerah Kecamatan Kresek, dan tujuan yang kedua agar ekonomi daerah semakin maju. Selanjutnya ada head paragraph ya.
Yang di sini ada dimulai dengan Pasar Kresek adalah pasar tradisional yang berada di daerah Kresek, Kabupaten Tangerang. Pasar Kresek ini merupakan jembatan untuk mempertemukan penjual dan pembeli yang saling membutuhkan, meski terkadang tak selalu ramai pembeli, namun mereka para penjual tetap berjualan setiap hari. Itu head paragrafnya. Selanjutnya kualitas informasi di sini saya nyatakan kredibel ya karena menggunakan teknik wawancara dan saya yang observasi langsung dengan narasumbernya yaitu Ibu Ius, Ibu Hawa, dan Ibu Ulfa sebagai pembeli. Penulisnya saya sendiri, tanggal peristiwanya yaitu 20 Juni 2024. Kebahasaannya di sini karena future ya, itu semi formal dan tidak baku. Nah, di sini saya menjelaskan tentang hasil observasi saya kemarin, di mana pada hari Kamis pada pukul 5 sampai jam 19.00 waktu Indonesia Barat, saya langsung observasi di Pasar Kresek dan saya menanyakan kepada beberapa penjual dan kepada beberapa pembeli. Di sini ada yang narasumber pertama itu ada dari Ibu Ius. Ibu Ius itu mengungkapkan katanya karena beliau berjualan setiap hari, beliau merasakan kalau pembelinya itu tidak selalu ramai setiap hari. Nah, berbeda dengan Ibu Hawa, penjual es, beliau itu memaparkan kalau setiap harinya itu berdagang dengan selalu habis gitu. Dagangannya itu selalu habis terjual. Kadang bukanya itu dari jam 9 sampai dari jam 10 sampai jam 9 malam itu juga tutupnya karena sudah habis, bukan karena tidak laku atau apa gitu, karena habis. Terus di sini saya ada narasumber pembelinya yaitu yang bernama Ibu Ulfa. Beliau juga memaparkan karena katanya kalau di sini tuh di Pasar Kresek itu semuanya ada, kulinernya semuanya ada, dan ada harapan dari seorang pembeli yang bernama Ulfa. Katanya kalau misalnya Pasar Kresek ini dikemas dengan lebih baik lagi atau lebih rapih lagi, itu akan menjadi ikon tersendiri di Kecamatan Kresek. Itu Iya, Ibu, ini kalau lihat judulnya, saya berharap di dalam konten itu akan saya temukan informasi. Namanya wisata itu kan jalan-jalan banyak yang dipandang. Kalau wisata kuliner banyak yang dicicip-cicip kan gitu ya Bu ya. Jadi ya nggak, ya kan seperti itu. Jadi dalam bayangan saya dalam konten akan disebutkan tuh wisata kuliner. Kalau kita wisata apa namanya jalan-jalan itu kita akan mulai dengan daftar apa landmark sebutannya ya, tempat-tempat yang menjadi apa ikon gitu ya di suatu wilayah. Nah, saya berharap sebetulnya di sini akan ditunjukkan Bu wisata kuliner di Pasar Kresek. Bagus nih, Pasar Kresek adalah pasar tradisional yang berada di Kresek. Oke, pasar ini merupakan tempat yang menarik untuk melakukan wisata kuliner karena ada apa tuh produk-produk yang jadi unggulannya di situ gitu loh Bu Sernaja. Iya. Ya, jadi disebutkan dulu apa-apa saja, kemudian baru secara detail ini misalnya ada apa di sini tadi bakso ulek, ada es apa gitu ya. Sesudah itu nanti kemudian bisa baru bisa ditambahkan apa kata para apa namanya tadi pelanggan ya Bu ya. Nah, apa komentar para pelanggan gitu. Itu saja. Jadi saya pikir Ibu perlu diatur ulang saja nyusunnya supaya ngalir gitu ya ceritanya. Wah, Pasar Kresek. Ya, kenapa Pasar Kresek wisata kuliner?
ya kan? Wisata kulinernya apa? Kan harus dijelaskan juga, why, kenapa wisata kuliner di situ makanannya, jajanannya enak banget gitu. Tidak enak saja, tapi enak banget itu ya. Apa saja tuh yang enak banget disebutkan, kemudian kapan bisa diakses? Oh, tadi disebutkan sepanjang hari ya Bu ya. Where, di bagian mana dari pasar? Bakso ulek ada di sebelah sana, es anu ada di situ, gitulah Bu ya. Ya kan? What, when, where, how? Gimana sampai ke pasar kreseknya itu nanti, atau bagaimana bisa menikmati hidangan-hidangan khas atau unggulan di pasar kresek ini. Kira-kira seperti itu Bu. Jadi ngalir gitu ya. Judul ini terlalu umum saya komentari karena wisata kuliner ini kan banyak ya. Tadi harusnya memang sudah disampaikan oleh Bu Tini, detailnya itu diberikan di sini. Indikatornya apa aja atau landmarknya itu wisata kuliner yang penting itu apa aja di sini. Meskipun sudah ada bakso ulek, tapi kita perlu yang lain karena wisata kuliner di pasar kresek itu kan banyak gitu ya. Jadi potensi keunggulan dari wisata kuliner ini, bakso uleknya ini apa yang menjadi unggul gitu? Apakah komposisinya dan lain sebagainya menjadi ciri khas gitu? Atau indikator bahwa dia dianggap sebagai wisata kuliner yang mendunia di kresek gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian di paragraf awal untuk pembuka, karena ini teacher, boleh menggunakan kutipan, tetapi kalau apa ya, atau ada yang menyatakan kalimat tersebut, selain menjual berbagai macam bahan masakan dan pakaian, pasar kresek juga menyajikan berbagai macam jajanan kuliner. Nah, ini kutipan siapa? Ini tidak diberikan informasinya. Betul ya. Jadi kalau bisa pakai seperti ini adalah feature, jadi seakan-akan kita boleh menyajikan menggunakan bahasa sastra kalau dalam apa namanya tulisan itu ya, dalam tulisan feature ini kita bisa menggunakan bahasa sastra yang indah, menyajikannya menggunakan pantun boleh seperti itu. Jadi sebagai pembuka pintu untuk kita menyajikan sebuah informasi. Nah, informasi yang ditata juga harus tetap, meskipun ini feature tidak ada piramida terbalik, tapi kita tetap menyajikannya menggunakan 5W, satu kata, di siapa, di mana, kapan gitu ya. Jadi mulai dari situ dulu agar paragrafnya tuh menjadi paragraf yang tersusun rapi. Gaya bahasanya juga kita bisa menggunakan bahasa yang tidak baku, tidak kaku. Jadi ini penuh penyusunan dalam paragraf-paragraf pendukungnya seperti itu. Dan di akhir ini kalimatnya kalau bisa menggugah selera untuk para pembaca ini tertarik berwisata kuliner di pasar kresek nih. Bagaimana sih sebagai penyaji memberikan informasi, kemudian kita baca pengen kulineran di mana ya, butuh nih kan suka googling gitu ya, kemudian web. Nah itu tuh ada satu, kalau dalam judul kalau bisa sih menjadi judul itu viral kalau di dalam media sosial gitu ya, kunci tersebut. Di paragraf penutup ini coba membawa si pembaca untuk tergugah pergi ke pasar kresek gitu, wisata kuliner di pasar kresek. Karena di paragraf terakhir ini kalau di Kota Tangerang kan ada Pasar Lama Tangerang ya. Ini kan seakan-akan membandingkan sebenarnya keunggulan Kota Tangerang itu pasarnya apa, sehingga Ibu menyatakan di kalimat akhir ini membandingkan dengan Kota Tangerang. Ini seakan-akan menggantung. Mungkin yang udah pernah ke pasar Kota Tangerang, apalagi saya sangat menyuka kuliner Kota Tangerang. Wah, itu semuanya suka banget, pasar lama gitu. Ada juga di situ ya makanan-makanan khas, semuanya sudah disajikan atau disediakan di sana, kita tinggal beli. Nah, itu enak. Nah, bagi yang belum tahu nih terkait pasar lama Kota Tangerang nih, itu nggak ada gambaran, sehingga tidak bisa membandingkan antara mana sih keunggulan Kota Tangerang yang bisa diimplementasikan kepada Kecamatan Kresek di pasar Kresek ini, wisata kuliner seperti itu ya Ibu. Jadi sajikan bagaimana Ibu ini bisa mengajak di paragraf akhirnya untuk pembaca datanglah ke wisata kuliner di Kecamatan Kresek begitu. Saya Maruf Afandi dari SMA Islam Al-Falah. Mungkin judul yang saya buat itu
pasar kresek menyajikan kuliner yang tidak biasa. Nah, di sini kenapa tujuannya itu agar makanan-makanan khas Kresek sebenarnya bisa disajikan dalam kuliner pasar malam Kresek, sebenarnya itu sih. Cuman karena saya nggak bisa buat berita, jadi ya begini hasilnya. Ya tapi tujuannya itu pengen saya itu makanan khas Kresek seperti tembelor atau jejorong, undur-undur, sampai bakso ulek, ada lagi juga kue-kue yang lain gitu, ada di pasar Kresek itu, di pasar malam Kresek. Nah, jadi kayak apem, terus minumannya juga ada gitu. Jajanan di foto itu jajanan pasar Kresek di pagi hari di setiap hari Minggu. Ya tetap di setiap hari Minggu pun nggak ada jajanan-jajanan tradisional yang asli dari Kreseknya gitu. Maksudnya saya pengen sih intinya itu di kuliner Kresek itu ada kuliner yang dari Kreseknya, kayak tradisional Kreseknya kayak jejorong, terus serabi mungkin di situ ada. Ma'ruf, Iya, ini Bu. sepertinya kalau saya lihat Bapak merindukan jajanan tradisional ya Pak ya? Iya, sebenarnya Bu. Jadi kebetulan orang tua saya juga dulu jualan makanan tradisional, makanya kata saya kok sekarang semakin kesini semakin nggak ada gitu. Ya betul. Pak Ma'ruf, begitu dengar cerita Pak Ma'ruf tadi, saya langsung mikir, oh ini mestinya judulnya mungkin ini kepala saya ya muncul ya Pak ya judulnya, jajanan tradisional Kresek. Di mana bisa dicari atau di mana di kau kini gitu ya? Di mana mereka kini, something like that, seperti itu. Jadi dari judulnya udah kelihatan tuh bahwa isinya nanti akan isi berita ini adalah tentang berbagai jajanan Kresek yang dirindukan karena punya keistimewaannya. Itu yang tadi Pak Ma'ruf sebutkan itu, saya juga jadi pengen tahu jejorong teh seperti apa gitu ya rupanya, undur-undur teh naon gitu cenah. Saya kepengen tahu jadinya Pak. Nanti di dalam berita Bapak tinggal ikuti saja menulisnya apa ya jajanan tradisional itu satu-satu nanti Bapak deskripsikan gitu kan ya. Kenapa? Karena pertama di samping melestarikan budaya, memang jajanan itu enak gitu ya. Kira-kira seperti itu. What, why, terus when? Kapan tuh? Itu misalnya tren apa masih jadi sesuatu yang banyak tersedia, tapi sekarang sudah tidak ada lagi atau jarang lagi ditemukan. Lalu di mana? Nah, itu pertanyaannya tadi ya, di mana bisa dicari? Kalau dulu ada di sini, di situ, di sana, sekarang di mana ya? Nah, nanti kalau ini dimuat di laman si masker, saya sih berharap para pembaca ada yang tahu, lalu dia akan posting tuh, oh bisa dicari di sini, di situ. Nah, itu kan juga membuat sesuatu yang sifatnya jadi informatif ya. Kira-kira seperti itu, Pak. Kalau boleh ditambahkan fotonya Pak, yang mana sih, kan kayak saya tadi foto jejorongnya gitu ya. Iya, tembelor atau jejorong itu seperti apa sih rupanya tembelor, gitu kan. Iya, fotonya gitu. Oke, jangan lupa nanti coba saya tambahkan foto-fotonya. Iya, ini akan jadi luar biasa Pak konten Bapak nanti ya. Dan karena nanti berdampak pada pelestarian budaya, siapa tahu juga membuka peluang ekonomi, peluang bisnis ya. Karena orang tahu ada ini makanan-makanan khas, orang tahu ada yang merindukan tapi belum tersedia dengan mudah. Itu kan kalau orang pebisnis dia pikir, oh berarti kalau saya sediakan, misalnya saya buka warung khusus makanan khas Kresek. Sekarang kan semua online Pak, nggak harus orang datang ke warung dia, tapi kalau barang ada kan orang bisa pesan gitu. Saya kepikiran, aduh ini nanti sebentar lagi pensiun aku mau buka warung isinya khas makanan Betawi. Saya Betawi Pak. Itu udah nggak usah buka warung mahal, sewa tempat segala macam. Tapi kalau sudah online, nah
pasti banyak yang kangen sama makanan khas Betawi, sama seperti banyak yang kangen dengan masakan khas Kresek. Pak Ma'ruf, saya tambahkan sedikit. Ini sebenarnya ide Bapak luar biasa loh, luar Iya, biasa. Bu. Belum bisa menyajikan dalam sebuah bentuk tulisan, tapi ide biasa. Jadi saya salut, saya berikan apresiasi kepada Bapak Ma'ruf Afandi. Biasanya master kasih, itu Bu. dimulai dari yang tidak tahu dulu gitu, sehingga menjadi master. Nah ini seperti inilah dimulainya. Hanya tinggal dimasukkan ke dalam tadi konten-kontennya, cara menulisnya seperti apa. Kita sudah mulai dari yang tadi diungkapkan oleh Bu Tini ya, dari 5W 1H dulu deh di situ. Atau ini kan judulnya Pasar Kresek menyajikan kuliner yang tidak biasa. Ini nggak biasa, ini udah menarik para pembaca. Nggak biasa itu gimana maksudnya? Iya, maksudnya itu. Dari cara penyajiannya, gitu kan? Dari cara penyajiannya, mungkin yang tadi ada bakso ulek, baksonya diulek, makanya diperlukan gambar-gambar pendukung gitu, gambar-gambar pendukung yang menunjukkan bahwa itu adalah kulinernya gitu. Salah satunya adalah bakso yang diulek gitu. Nah kata ini gambarnya malah pasar kreseknya aja. Sebenarnya ini yang mau diangkat adalah yang tidak biasa. Kemarin buru-buru. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita tinggal edit. Nanti ada proses editing, memberikan kesempatan ya Bu Tini ya kepada para peserta. Ini baru draft pertama kan? Betul sekali, saya setuju. Nah yang kedua, bisa dari ini karena ini jenis feature beritanya, jadi bisa menggunakan kalimat-kalimat yang membuat penasaran di awal paragraf tadi ya. Menyajikan kuliner yang tidak biasa, maksudnya tidak biasa ini apa? Itu kata-kata Bu Tini, saya kalau baca punya Bapak nih nanti infonya bikin saya lapar gitu, pengen ke sana langsung ke Kecamatan Kresek, carilah bakso ulek. Saya belum pernah jujur makan bakso ulek, makanya bagaimana si bakso ulek ini bisa membuat saya tertarik gitu untuk datang langsung ke sana. Biasanya kita kan suka banget tuh mencari-cari di web gitu ya, ataupun internet terkait kuliner yang ada di suatu lokasi atau daerah. Seperti itu Bapak Ma'ruf. Untuk kerangka karangannya mulai dari tadi 5WH 1H, mulai di penduluhan, nanti ada isi. Ini saya mengangkat kuliner khas yang ada di Kecamatan Kresek. Salah satunya bakso ulek. Ini bulan bakso ulek itu seperti ini. Jadi lapar. Jadi bukan bakso aja yang diulek gitu. Jadi dibuat ya di situ ya. Ini ada bakso ulek. Nah, saya angkat bakso ulek ini. Jadi tujuannya untuk memperkenalkan kuliner yaitu khas Kresek ya. Ya dari kulinernya itu dari bakso ulek ini. Karena kan ini termasuk unik ya, karena beda dari bakso yang lain gitu. Nah, bakso ulek ini ciri khas dari Kresek yaitu di situ yang penjual saya itu dulu ya memperkenalkan bakso ulek itu seperti apa gitu. Terus cita rasanya seperti apa, di situ di tulisan saya. Terus juga lokasinya di Pendawa ya, Kecamatan Kresek, yaitu Ibu Emi penjualnya. Jadi dari Ibu Eminya juga ditanya ya kenapa bakso ulek itu digemari gitu. Terus selain Ibu Eminya juga, jadi dari pembelinya juga yaitu Ibu Khadijah ya, jadi menjelaskan tentang bakso ulek itu seperti apa gitu. Di situ. Terus terakhir supaya ya nah ini ya itu ya, jadi cukup dengan membayar 17.000 gitu. Per porsinya sudah menikmati makanan bakso ulek kuliner yaitu yang unik dari khas Kresek. Ya, kalau menurut saya judulnya sudah oke ya, langsung menggugah rasa ingin tahu. Bakso ulek, kuliner unik khas Kecamatan Kresek. Kali gitu ya Bu ya, lebih enak ya. Iya. Bakso ulek, kuliner unik khas. Iya. Ya,
Kemudian Kecamatan. gambarnya ya. Kemudian lagi Ibu bisa ikuti tadi ya, ikuti polanya what, why, dan seterusnya adik Simba itu supaya ceritanya lebih ngalir gitu loh Bu. Ya kan? Ya. Mulai dengan what. Apa sih kuliner unik khas Kecamatan Kresek? Apa tuh bakso ulek? Bakso ulek tuh apa? Seperti apa gitu ya. Kemudian kenapa dia jadi unik? Nah, itu kan Ibu di bawah tuh sesudah Ibu di paragraf 3 Ibu cerita lokasi where, tapi kemudian sesudah itu Ibu balik lagi ke rasanya. Jadi itu aja diatur supaya lebih urutannya lebih enak gitu ya membacanya dan memahaminya. Kemudian saya pikir kalau dikatakan hanya di Pendawa nanti orang cari susah Bu. Sama seperti komentar saya ke yang Bu siapa tadi Bu Aan atau Bu Ani ya. Itu di mana tepatnya carinya gitu loh Bu. Kalau bisa ya. Kemudian ini yang paragraf kedua sebelum terakhir ini kok bikin jadi ngiler ya. Saya berpikir kalau ini bisa diatur ulang sehingga menjadi cerita yang lebih padu, ini bisa bukan hanya mengundang keinginan orang untuk mencicipi, tapi bisa jadi inspirasi dagang ya, dagang bakso ini secara online. Mungkin sekarang kan memang online banyaknya. Jadi saya dari Jakarta juga bisa pesen gitu ya. Nanti bagaimana? Iya Bu, itu kan soal teknologi pangan bisa dipelajari juga kalau memang rajin browsing internet, bukan untuk cari keluh kesah orang di Facebook atau Instagram, tapi untuk cari pengetahuan gimana sih caranya ya kalau untuk buka warung makan online gitu. Insya Allah ini bisa jadi inspirasi, dan kalau sudah begitu efek domino dari teks ini adalah meningkatkan potensi ekonomi wilayah. Kalau ekonomi meningkat, nanti insya Allah tenaga kerja juga terserap dan seterusnya. Baik. Terima kasih Bu Tini telah memberikan komentar yang luar biasa, sampai Bu Tini sendiri pengen nyobain nih. Kemarin ke sana belum sempet nih ke Kecamatan Kresek. Lain kali nanti kita ke sana ya. Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan. Nah, dari gambarnya aja nih saya kira ini gambarnya kayak ketoprak ataupun gado-gado gitu ya. Ternyata komposisinya ini yang menggugah selera ya, berbeda dari sajian-sajian menu makanan bakso yang lainnya gitu. Nah, bisa viral ini. Bisa viral ini. Iya, bisa keluar viral. Kresek Bu. Ini di Kecamatan Kresek. Betul ini. Nah, viralnya bukan di kecamatan saja, tapi iya. Sedunia aman. Iya, betul. Sudah mendunia. Apa yang Pak Haji bilang itu bisa menciptakan Kresek itu bisa mendunia potensi-potensinya, salah satunya dari wisata kuliner ini ya. Sangat luar biasa. Ataupun kuliner-kuliner yang ada di Kecamatan Kresek. Nah, ini saya juga baru tahu nih, kita belum nyobain. Untuk paragraf pemula sudah bagus sekali Bu. Kresek kuliner khas di Kecamatan Kresek. Ini cuman ada huruf atau kalimat-kalimat atau kata-kata yang harus huruf besar, huruf kecil itu diperhatikan ya. Kuliner khas di Kecamatan Kresek tidak pernah habis ragamnya. Salah satunya yaitu bakso yang disebut bakso ulet. Nah, langsung aja di sini berbeda dari bakso umumnya. Kenapa bakso ulet? Karena berbeda dari bakso pada umumnya. Ini sudah pengantar yang bagus menurut saya, karena Ibu sudah menyajikan mengcompare gitu kuliner bakso yang ada di tempat umum dengan yang spesial di wilayah Kresek, menjadi ciri khas tadi landmarknya Kresek ini bakso ulek gitu jadinya ya, seperti itu. Hanya saja meskipun kita sudah tertarik dengan gambar, dengan komposisi yang diceritakan di paragraf detailnya di sini ya, pendukung. Nah, di paragraf penutupnya nih kurang nih gitu. Cukup dengan membayar 17.000 saja per posisi. Kira-kira kemasannya nih harganya murah, enak gitu, lezat, halal gitu kan. Nah, ini nih paragraf penutupnya harus ditambahkan gitu ya. Mengajak si pembaca ini
yuk mampir deh ke Kecamatan Kresek, nyobain bersama-sama nih ada bakso ulek nih, harganya murah gitu, merakyat gitu, nambah harga merakyat itu kan kata-kata yang meskipun lebay tapi tidak terlalu lebay lah, dan kata Ya, 17.000 supaya ini tertarik ya. ya supaya tertarik gitu. Kamu sudah bisa menikmati makanan bakso ulet yang unik khas Kresek. Dibuat paragraf ini karena paragraf ini teacher biasanya ada 3 macam, buat seperti seakan-akan mengajak gitu ya, dengan kalimat tanya gitu. Buat karakter itu penutup sebagai ajakan ya, memberikan ajakan kepada si pembaca, seperti itu ya Bu. Selain paragraf-paragraf yang lainnya yang perlu diedit, dirapikan, seperti itu. Yang saya buat, nah di sini tentang judulnya yaitu melestarikan kue tradisional Tembelor khas Kresek dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Nah, karena memang saat ini kita menggunakan kurikulum Merdeka yang juga ada bagian dari proses pembelajarannya itu ada P5. Nah, di sini pada saat pelaksanaan P5 itu sekolah kami salah satunya mengambil tema kearifan lokal, sehingga para fasilitator ini mencoba untuk mengajak siswa apa nih yang kira-kira bisa kita angkat di kearifan lokal ini. Nah, salah satunya yaitu kue tradisional khas Kresek, yaitu Tembelor ya Bu ya. Nah, kemudian di sini untuk untuk kalimat pembukanya itu seperti yang kita lihat di sini. Untuk kalimat pembukanya yaitu ada di paragraf pertama, yakni siapa yang tak kenal Tembelor ya, sampai Tembelor ini juga bisa ternyata dijadikan sarana edukasi untuk para siswa P5 gitu. Nah, kemudian paragraf kutipannya yakni didukung juga oleh pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak mesti didekatkan hidupnya kepada kehidupan rakyat agar mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tapi bisa mengalaminya sendiri gitu. Dan kemudian untuk endingnya sendiri di sini ada antusias dari siswa dari P5 bahwa sangat antusias karena memang kue tradisional Tembelor ini sangat digemari tentunya di kalangan guru-guru saya juga ya Bu ya, maksudnya di kantor saya juga, sehingga kue ini tidak pernah tidak pernah kosong lah ketika ada acara-acara, itu biasanya selalu ada gitu. Ini sesuatu yang saya suka karena apa? Karena menunjukkan peran kita sebagai pendidik ya, mendidik siswa, mempersiapkan mereka untuk masa depan, bukan masa lalu. Masa lalu. Nah, ini judulnya Bu, melestarikan kue tradisional Tembelor. Melestarikan kue tradisional Tembelor khas Kresek melalui saya pikir dalam ya, melalui kegiatan P5. Kalau melestarikan dalam P5 cuma di situ aja. Tapi mencoba melestarikan melalui P5 berarti bahkan keluar wilayah sekolah akan kita coba lestarikan kuenya gitu kan ya Bu ya? Iya. Iya. Baik. Jadi kembali kita merujuk ke pola dasarnya 5W1H. Apa sih kue tradisional Tembelor ya? Apa sih itu kue ini? Kue ini tuh seperti apa sih gitu ya? Itu gambar sudah ada Bu, cuma maaf mestinya di zoom in ke kuenya Bu supaya orang bisa lihat ini loh yang seperti ini Tembelor gitu ya. Kan kita tidak perlu nanti untuk kalau ingin menunjukkan bahwa siswa diajak melestarikan bolehlah foto ini, tapi lebih penting lagi sama pentingnya juga kalau kita diberikan gambar seperti apa sih kuenya gitu ya.
tambah gambar kayaknya Bu. Ya, jadi apa kue temblor? Kenapa kue itu perlu dilestarikan? Kemudian P5 itu apa sih? Gitu ya. Siapa? Nah, siapanya ini saya rasa penjelasan tentang Ki Hajar dan sebagainya boleh, cuma perlu diringkas lagi Bu. Lalu fokus pada ini kegiatan P5 di SMA 7 Bu, supaya sekolah juga ditonjolkan di situ bahwa SMA 7 ini SMA yang peduli gitu ya. Kesiapan siswanya menghadapi kehidupan nyata. Jadi selain kuenya dikenalkan, juga program kegiatan SMA 7 perlu ditonjolkan di sini. Oke, lalu kemudian saya pikir di ujung nanti bisa ditambahkan komentar-komentar siswa, khususnya terkait bagaimana menurut mereka program ini membuat mereka jadi menyadari bahwa ada budaya daerahnya yang mereka belum kenal betul. Saya pikir belum kenal betul ya, makanya dilestarikan gitu, betul Bu. Siswa-siswa ini mereka kenal nggak kue temblor itu apa? Halo, Bu Hadijah? Iya Bu, gimana? Iya, anak-anak itu umumnya paham, kenal tidak kue tersebut? Umumnya ada yang kenal, ada yang baru mengenal, karena memang rumah produksi dari Tembelor ini kan kalau yang saya tahu ya Bu ya, itu ada di Pandawa ya Bu ya, itu ada beberapa mungkin, dan itu juga anak-anak namanya mereka tidak semua tinggal di situ, ada yang tinggal di mana-mana, jadi ada yang baru kenal, ada yang udah tahu, ada yang udah biasa gitu. Jadi mungkin bisa ini pun nanti di bagian akhir komentar siswa-siswa itu, terutama Random mereka ya, terutama mereka yang baru tahu seperti ini kue temblor itu asli khas Kresek, tapi mereka sendiri belum kenal ya, baru paham kalau ada kue seperti ini. Lalu kalau bisa ditanya komentar mereka tentang kue ini dibandingkan kue kekinian gitu barangkali Bu. Iya. Sehingga kita bisa lebih menonjolkan lagi pentingnya melestarikan budaya lokal itu. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang telah aktif berpartisipasi dalam kegiatan ini dari hari pertama hingga hari kedua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak mitra yang telah bersedia bekerja sama dengan tim pengabdian kepada masyarakat Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta.